Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wulan. Pagi Pak. Sehat? Sehat. Orang tua di rumah bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, diawali hari dengan bersyukur atas apa yang telah Allah berikan dengan nikmat kesehatan bagus. Tadi dari rumah udah sarapan? Udah Pak. Udah, bagus. Nah baik, kita baca doa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita kan sudah belajar tentang yang namanya suku-suku bangsa. Nah, sekarang kita belajar di tema yang bertemakan tempat ibadahku gitu. Nah, jadi kita sebagai agama Islam otomatis kita bertempat ibadah di masjid. Bagus, karena kita beragama Islam, bertempat ibadah di masjid, sholat di masjid, kegiatan keagamaan di masjid. Contohnya dari tablik akbar, ada ceramah-ceramah, sholat Jumat di masjid gitu, sholat Idul Fitri di masjid dan lain sebagainya. Nah baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Bapak ada sebuah gambar dan teks dialog atau teks percakapan, mungkin bisa Ulan baca terlebih dahulu. Sapa. Mulai dari sini. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Orangnya 4 Pak. Orangnya 4. Ah, berarti kita kasih nama dulu ya biar bagus. Ini namanya Oni. Ini namanya Irfan. Ini namanya Bayu. Ini namanya Sonia. Ulang lagi. Oni, Irfan, Bayu, Sonia. Bagus. Ini Oni. Teman-teman, bagaimana kalau pulang sekolah nanti belajar bersama untuk diskusi mengenai macam-macam tempat ibadah. Bagus. Dijawab oleh apa tadi? Irfan. Boleh, tapi saya mau minta izin sama orang tua. Oke, ini dijawab oleh tadi yang berdua ini. Bayu sama Sonia. Nanti dia menjawab juga dengan kata-kata seperti ini. Berarti bersama dia jawab. Iya, bersama coba. Saya juga mau ikut biar tugasnya cepat selesai. Kalau dikerjakan bersama-sama. Oke, bagus. Nah, di sini dari teks bacaan di sini, Oni mengajak untuk bikin tugas tentang apa? Macam-macam tempat ibadah, Pak. Bagus. Di sini Bayu. Di sini tadi ini siapa nama tadi? Irfan. Di sini Irfan menjawab mau minta izin dulu sama orang tuanya. Oke, bagus. Nah, kata si Bayu sama Sonia mau ikut juga. Oke. Supaya cepat selesai. Bagus. Nah, dari gambar di sini dengan kegiatan berkelompok ataupun bersama-sama, tugas ataupun hal yang lainnya itu akan cepat selesai. Jadi Ulan nanti misalnya ada Ulan tugas, kerjakan berkelompok sama teman-temannya. Teman-teman Ulan ada siapa-siapa aja? Ada Tania. Ada Talia. Ada satu lagi, coba siapa tuh? Yang gemuk itu apa namanya? Lupa Pak. Oke, nanti besok tanya namanya ya. Iya, Nama kamu siapa gitu. Jadi ajaklah teman-teman untuk kerja kelompok. Misalnya aku ada tugas ini dari Ibu, pergi ke rumah dia, kerja kelompok gitu. Kerjakan sama-sama. Bagus. Nah, di sini tidak lupa juga untuk meminta izin kepada
Orang tua. Bagus. Jadi sebelum kita bikin tugas ke rumah teman, kita harus minta izin dulu, diperbolehkan atau tidaknya tergantung orang tua. Oke, kalau tidak diperbolehkan, tidak boleh memaksakan untuk kerja kelompok. Oke. Ya Pak. Nah, karena kita akan belajar tentang macam-macam tempat ibadah, di sini Bapak ada gambar. Di sini gambar adalah Bapak Presiden dan ditemani oleh Bapak Wakil MPR itu sedang meresmikan tempat ibadah. Di sini meresmikan tempat ibadah yang itu masjid. Jadi untuk tempat-tempat ibadah itu tidak terserah saja berdirinya. Jadi juga ada tata acara untuk mendirikan masjid dan juga ada peresmiannya. Di peresmian di sini harus mengundang kepala daerah. Kalau digambar di sini dia mengundang Bapak Presiden dan Wakil MPR untuk meresmikan masjid. Jadi otomatis seperti itu. Begitu juga nanti tempat-tempat ibadah agama lainnya itu juga tetap akan diresmikan juga gitu. Nah, sebelum lanjut kita akan belajar juga tentang mengenal macam-macam agama dan juga tempat ibadahnya. Di sini mungkin bisa ulang tengok gambar pertama, ada gambar apa? Masjid. Masjid itu tempat ibadah, masjid oleh agama Islam. Gambar yang ini tempat ibadah gereja untuk agama Kristen. Bagus, yang ini Itu tempat ibadah namanya kelenteng. kelenteng untuk agama Konghucu. Bagus. Nah, di sini untuk tempat ibadah Vihara. Bagus, untuk agama Buddha. Bagus, yang ini tempat ibadah pura untuk agama Hindu. Tempat ibadah gereja agama Katolik. Bagus. Nah, di sini ada bermacam-macam agama dan juga ada bermacam-macam tempat ibadah. Bagus. Otomatis kita sebagai agama Islam tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain. Kita harus juga menjaga tempat ibadah agama lain. Bagus. Nah, di sini Bapak mau tanya, untuk agama Hindu apa namanya tempat ibadahnya? Pura, Pak. Pura. Bagus. Untuk agama Buddha? Vihara. Bagus. Untuk agama Kristen ada dua. Gereja dan juga sama nama tempat ibadahnya dengan agama Katolik. Bagus. Terakhir untuk agama Konghucu apa nama tempat ibadah? Kelenteng. Bagus. Tangan dulu dong. Oke. Nah, di tempat ibadah itu juga kita tidak hanya melaksanakan kegiatan ibadah saja. Contohnya di agama Islam, seperti kita juga akan mengadakan tentang rapat-rapat di masyarakat, itu juga menggunakan tempat ibadah. Misalnya contohnya dalam perlombaan kita juga menggunakan tempat ibadah gitu. Nah, dan juga tempat ibadah juga kita melakukan untuk bakti sosial. Contohnya gotong royong membersihkan tempat ibadah itu masjid gitu. Ya, ada tulisannya. Bulan sudah pernah membersihkan masjid tempat tinggalnya? Belum, Pak. Belum. Nah, nanti kalau misalnya ada orang masyarakat yang membersihkan masjid, Bulan ikut ya? Iya. Ikut bergabung, ikut membantu, dan membersihkan masjid juga adalah jalan untuk kita beribadah. Bagus. Itu yang perlu kita juga untuk beribadah, dan juga nanti ajak teman-teman untuk beribadah dengan membersihkan masjid. Bagus. Di sini apa saja kegiatan orang-orang di sini? Yang pakai kacamata dulu apa kegiatannya? Bersihkan kaca, Pak. Bersihkan kaca. Yang pakai jilbab? Gambar perempuan yang pakai jilbab? Nempel lantai. Dan gambar perempuan yang nggak pakai jilbab apa?
kegiatan Nyapu Pak. menyapu sama yang satu lagi Sama Pak, menyapu bagus. Jadi di sini juga termasuk kerjasama dalam membersihkan tempat ibadah biar cepat selesainya bagus. Dan juga nanti Ulan bisa sama teman-teman, Ulan nanti mau membersihkan WC-nya juga bisa, tempat duduknya, juga membersihkan karpet di dalamnya atau sejadahnya, juga membersihkan kaca seperti gambar di sini, mempel lantai dan lain-lain. Banyak kegiatan sosial yang harus kita lakukan di masjid. Itu bergotong royong bagus. Nah, jadi nanti besok-besok kalau ada kegiatan sosial di masjid, Ulan jangan lupa ikut. Ya, Harus Pak. ikut, oke? Minta izin sama orang tuanya yang perlu. Ya Pak. Pak, ibu, panggil apa ke orang tuanya, mama atau papa? Ibu. Nah, minta izin sama ibu dan mau membersihkan masjid sama teman-teman gitu. Ajak teman-teman yang lain besok, oke? Ya Pak. Oke, nah karena kita beragama Islam, otomatis kita akan tidak heran lagi dengan gambar ini. Itu adalah gambar masjid. Gambar masjid dengan berciri khas dengan ada kubahnya. Ini yang di atas kubahnya. Biasanya di atas kubah itu ada lambang itu bulan sabit dan bintang. Bagus. Kalau di tempat Ulan berapa kubahnya? Kubah ini yang di atas nih. Satu Pak. Satu besar ya? Iya Pak. Oke. Nah, di masjid di gambar ini adalah tentang Masjid Agung Demak, dan juga kita ada teks bacaan tentang Masjid Agung Demak. Silakan dibaca. Masjid Demak dibangun pada tahun ke-16 Masehi. Masjid Demak didirikan oleh seorang raja bernama Raden Patah. Bagus. Masjid Demak merupakan salah satu peninggalan sejarah kerajaan Islam. Agama Islam di Pulau Jawa disebarkan oleh para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Upaya menyebarkan agama Islam, maka diselenggarakan sekatenan di serambi masjid. Tujuannya agar pengikut agama Islam bertambah banyak. Oke, di sini adalah tentang penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bagus. Itu khususnya pada Masjid Agung Demak. Itu Masjid Agung Demak dibangun pada tahun 16 Masehi. Bagus. Masjid Agung Demak didirikan oleh seorang raja yang nama Raden Patah. Itu Masjid Demak merupakan salah satu peninggalan sejarah kerajaan Islam. Agama Islam di Pulau Jawa disebarkan oleh para wali. Itu ada namanya Wali Songo. Wali Songo itu wali yang berjumlah 9 orang. Dan salah satunya ada di Masjid Demak. Upaya apa yang dilakukan pada zaman itu untuk menyebarkan agama Islam? Dengan diselenggarakannya sekatenan. Bagus. Sekatenan itu bisa kita artikan seperti perlombaan tentang keagamaan itu dulu. Sekarang juga ada. Contohnya di Masjid Ulang ada perlombaan di masjid. Ada Pak. Lomba apa aja tuh? Lomba azan. Lomba pidato, terus Sholat jenazah, bagus. Terus udah lomba apa lagi? Lupa. Nah, biasanya itu lomba-lomba keagamaan ya. Iya, Pak. Tentang lomba mengaji, lomba tahfiz Al-Quran di masjid tersebut. Ada lomba cerdas cermat dan hal sebagainya seperti Ulan sebutkan tadi. Nah, jadi di masjid itu juga bisa kita mengadakan kegiatan sosial itu dengan mengadakan perlombaan. Tidak hanya kita melakukan gotong royong untuk membawa kelayak banyak di masjid, juga dengan mengadakan perlombaan untuk membawa kelayak banyak di masjid.
Bagus. Nah, jadi itu ya tentang pembelajaran kita tentang tempat ibadah. Kita sudah belajar tadi ya macam-macam tempat ibadah dan agamanya. Dan juga kita telah belajar juga tentang melihat juga gambar peresmian tempat ibadah oleh Bapak Presiden tadi kan. Iya Pak. Satu, kita juga belajar tentang Bersih-bersih. bersih-bersih masjid, kegiatan sosial di masjid, bersih-bersih masjid, dan juga dengan perlombaan-perlombaan di masjid. Satu, kita juga belajar di awal tadi tentang bagaimana mudahnya pekerjaan dengan cara bekerja sama, dan tidak lupa kita harus meminta izin kepada orang tua terhadap hal apa yang akan kita lakukan gitu. Nah, baiklah, mungkin itu saja dari Bapak dan pembelajaran kita pada hari ini. Ulan ingat-ingat dan juga jangan lupa dibaca di buku siswanya ya, kan sudah ada Bapak kasih buku. Ya Pak. Dan juga nanti kalau hal yang membingungkan silahkan tanya kepada orang tuanya. Iya Pak. Oke. Nah, sebelum kita sudahi, sebelum istirahat, baiknya kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bapak sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.